Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Aulia Tazkia yaitu saya sendiri, kemudian Gina Sonia dan Desi Rianti akan mempresentasikan materi tentang studi kasus capital budgeting sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah manajemen keuangan yang diampu oleh dosen Ibu Dian Anita SEAK MAK. Mari kita simak bersama-sama. Studi kasus capital budgeting. Sebagai contoh, di sini ada Tuan A berencana untuk melakukan bisnis fotokopi depan kampus Unsil. Ia berencana membeli mesin fotokopi seharga 25 juta. Usia ekonomis atau usia produktif mesin tersebut diperkirakan 5 tahun. Dengan metode penyusutan menggunakan metode garis lurus. Yang kita tahu metode garis lurus itu adalah metode perhitungan penyusutan aset tetap yang menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama untuk setiap periode pembukuan selama masa penggunaan aset. Kalau 5 tahun, berarti diasumsikan tiap tahunnya sama penyusutannya. Pada akhir tahun kelima, diperkirakan mesin tersebut masih laku dijual 5 juta. Tingkat pajak 30%. Proyek pendapatan dan biaya yang harus dikeluarkan setiap tahun adalah sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada proyeksi pendapatan dan biaya dengan jumlah per tahun berbeda-beda. Bisa dilihat, tahun pertama pendapatan 7 juta, tahun kedua, pendapat biayanya 1 juta, tahun kedua pendapatan 8 juta, biaya 2 juta. Begitupun tahun ketiga, 4, dan 5. Lalu, bagaimana arus kas masuk operasi dan arus kas non-operasi atau terminal cash flow dari proyek tersebut? Untuk menghitung kasus ini, kita harus menghitung dulu depresiasi. Nah, tadi kan pakai metode garis lurus. Diasumsikan kalau metode garis lurus penyusutannya sama untuk setiap periode. Berarti, depresiasi per tahun sama dengan 25 juta dikurangi residu 5 juta per 5 tahun sama dengan 4 juta per tahun. Maka perhitungan arus kas masuknya adalah seperti ini. Tadi secara soal, pendapatan dan biaya sudah ditentukan. Untuk menghitung langkah selanjutnya adalah kita menentukan earning before depreciation indirect tax atau EBIT. Nah, EBIT itu dicarinya dengan pendapatan dikurangi biaya. Jadi, tahun pertama 7 juta dikurangi 1 juta, EBIT-nya 6 juta. Tahun kedua 8 juta dikurangi 2 juta, EBIT-nya 6 juta. Tahun ketiga 10 juta dikurangi 7 juta, 3 juta sama dengan 7 juta. Tahun keempat 12 juta dikurangi 3 juta sama dengan 9 juta. Tahun kelima 15 juta dikurangi 3 juta sama dengan 12 juta. Kemudian ada depresiasi. Tadi depresiasi sudah ditentukan karena pakai metode garis lurus, jadi isinya di sini depresiasinya sama setiap tahunnya 4 juta. Kemudian ada EBIT atau earning before indirect tax. Ini menghitungnya dengan menyelisihkan EBIT dengan depresiasi. Jadi tahun pertama 6 juta dikurangi 4 juta sama dengan 2 juta. Tahun kedua sama 2 juta. Tahun ketiga 7 juta dikurangi 4 juta, EBIT-nya 3 juta. Tahun keempat 9 juta dikurangi 4 juta sama dengan 5 juta. Tahun kelima 12 juta dikurangi 4 juta sama dengan 8 juta. Lalu selanjutnya karena tidak ada bunga, jadi kita langsung aja menghitung pajak, si pajak ini. T. Tadi tingkat pajaknya kan 30%. Maka hitung 30% dari EBIT. Jadi semisal ini tahun pertama EBIT-nya 2 juta. Jadi 30% dari 2 juta sama dengan 600.
tahun kedua sama, tahun ketiga 30% dari 3 juta sama dengan 900, tahun keempat 30% dari 5 juta sama dengan 1.500.000, tahun kelima 30% dari 8 juta sama dengan 2.400.000. Untuk menghitung laba bersih di akhir atau EAT, dinilai setiap tahun perusahaan menghasilkan demikian. Jadi ini juga diselisihkan EBIT dan pajak diselisihkan untuk mencari laba bersih di akhir. Tahun pertama 2 juta dikurangi 600, 1.400.000, tahun kedua sama, tahun ketiga 3 juta dikurangi 900 sama dengan 2.100.000, begitupun tahun keempat dan kelima sama diselisihkan. Jadi selisih laba bersih yang dinilai setiap tahun itu ini. Segini. Sekarang kita bisa menghitung berapa arus kas masuk setiap tahunnya didasarkan pendapatan dan biaya. Berikutnya adalah menghitung arus kas masuk setelah tadi menghitung laba bersih setiap tahun. Kita bisa menghitung proceed sekarang dengan menambahkan laba bersih dan depresiasi tadi. Jadi tadi proceed tiap tahunnya tuh kan ini laba bersih. Di laba bersih yang terakhir ini. Dan ini depresiasi. Per tahunnya ditambahkan. Sehingga jumlahnya mendapat 34 juta. Dari hasil pembelian tadi mesin fotokopi yang 25 juta sebagai modal awal, setelah dihitung arus kas masuk setiap tahun ternyata menghasilkan 34 juta. Yang artinya berarti mesin fotokopi tersebut layak dibeli karena diduga akan menguntungkan berdasarkan asumsi yang sudah dihitung, baik dari sisi penjualan maupun dari sisi biaya. Sementara itu, untuk arus kas non-proyek atau arus kas terminal, kita bisa menghitungnya dengan cara investasi dikurangi akumulasi penyusutan atau nilai buku aktiva tetap pada akhir umur ekonomis. Tadi diprediksi nilai akhir dari mesin tersebut dari tahun kelima adalah 5 juta rupiah. Pembuktiannya kita bisa menghitung 25 juta sebagai tahun pertama ketika Tuan A membeli mesin fotokopi dikurangi penyusutan depresiasi 4 juta. Kemudian jadi sisa tahun pertama itu dimasukkan lagi ke harga pembelian tahun kedua. Lalu dikurangi lagi 4 juta, sisanya 17 juta, kemudian sisa barusan dimasukkan lagi ke harga pembelian tahun ketiga, dikurangi 4 juta, lalu sisanya dimasukkan lagi ke tahun keempat, dan tahun selanjutnya. Yang disebut sebagai nilai akhir tahun kelima yang diperkirakan mesin tersebut bisa dijual lagi dengan 5 juta, ini disebutnya aliran kas terminal. Ini 5 juta. Jadi nilai residu atau nilai akhir yang menjadi sisa, contohnya tadi mesin fotokopi tersebut dijual kembali dan ternyata laku seharga 5 juta. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian Anda untuk mengikuti presentasi ini. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.